Semakin tinggi keimanan, Allah akan semakin mengujinya. Semakin tinggi, semakin diuji. Semakin tinggi, semakin diuji. Yakinkan Allah itu Maha Adil. Inilah yang bisa menghibur kaum muslimin apabila terkena musibah. Seberat apapun musibah yang ada itu, lihat Nabi Ayyub alaihissalam, insya Allah menjadi ringan itu musibah. Hati memiliki sifat-sifat yang bisa berubah-ubah. Sehingga kita selalu hendaklah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu. Hendaklah kita selalu itu, ya Allah, tetapkan hati kami dalam keadaan tetap din wa ta'at, tetapkan dalam agamamu dan ketaatan. Terus kita berdoa dan berdoa seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, apa itu? Disunnahkan menghibur pada orang yang terkena musibah. Bagaimana cara menghiburnya? Ini sangat penting untuk kita berikan kepada kita semuanya, guna untuk memberikan hasanah jiwa kita agar jauh lebih bisa ikhlas, sabar, bahkan kalau bisa bersyukur kepada Allah atas musibah itu. Baik, ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan dari para ulama telah memberikan penjelasan bagaimana agar kita bisa terhibur atas ujian, cobaan maupun musibah ini. Ternyata yang pertama, musibah terasa ringan dengan mengingat penderitaan yang dialami orang yang solih. Apa itu? Rasul dalam sabdanya ada beberapa, cuman anak ambil satu aja karena banyak. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Musibah siapa ini? Anak kasih contoh, Nabi Ayyub alaihissalam. Musibahnya Nabi Ayyub alaihissalam yang begitu dahsyat, luar biasa, yang Allah sampai mengabadikan kisahnya Nabi Ayyub itu, yang menjalankan Nabi Ayyub tetapi bisa meringankan, bisa menghibur kaum muslimin apabila kita selalu melihatnya. Lihat kisah Nabi Ayyub yang luar biasa. Inilah yang bisa menghibur kaum muslimin apabila terkena musibah. Seberat apapun musibah yang ada itu, lihat kacamata kita, lihat Nabi Ayyub alaihissalam, insya Allah menjadi ringan itu musibah. Masya Allah. Coba perhatikan kisah Nabi Ayyub, surat 21 ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Iya, perhatikan.
ayat ke-83 dari surat ke-21 ini. Perhatikan siapa yang jenius di doa ini. Doanya Nabi Ayub ini doa yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Ayub cara melihat musibah adalah husnudzon. Jadi perhatikan Nabi Ayub ketika melihat musibah yang sedang ia hadapi, husnudzon kepada Allah. Dari mana taunya? Lihat doanya. Rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Ayub meyakini bahwa musibah yang ia terima adalah tanda sayangnya Allah kepadanya. Masya Allah. Setiap insan apabila mau mempelajari, mau membaca, mau melihat Nabi Ayub ini, cara melihat musibah, maka akan menjadi ringan luar biasa. Masya Allah. Ini hal yang sangat penting. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menerima doa yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan di ayat ini Allah memberikan keutamaan yang begitu besar kepada Nabi Ayub. Yang pertama, fastajabna lahu, Allah mengijabai, Allah memperkenankan, Allah mengabulkan doanya. Kemudian fakashafna ma bihi min dhur, lalu Allah menghilangkan penyakit atau bencana yang ia sedang hadapi. Kemudian wa atainahu ahlahu, dan Allah memberikan kepadanya keluarganya. Jadi semua akhirnya Allah memberikan kembali keluarganya. Bahkan bukan hanya itu, wa mislahum ma'hum rahmatan min indina, dilipat gandakan semua dari sebelum mendapatkan ujian, dilipat gandakan. Yang terakhir di ayat ini wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Jadi dengan kisah Nabi Ayub ini yang menjalankan masalah itu, musibah itu, ujian itu Nabi Ayub, tapi yang ringan siapa? Siapa saja yang mau mengambil ibrah, yang mau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian berikutnya, semakin kuat iman seseorang, semakin akan diuji lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada seorang yang namanya Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in. Dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang paling berat ujiannya adalah pertama para nabi. Kemudian semisalnya, seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Targhib nomor sekian dan sekian. Hadisnya sahih.
Masya Allah. Jadi kadar ujian itu Allah sesuaikan dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan, Allah akan semakin mengujinya. Semakin tinggi, semakin diuji. Semakin tinggi, semakin diuji. Yakinkan Allah itu Maha Adil. Ujian pasti kita mampu. Tidak mungkin Allah menguji hambanya yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini agar kita bisa tenang ketika menghadapi ujian. Kemudian yakinkan di balik musibah pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin sesuatu itu buntu. Akan tetapi pasti, apalagi Islam. Islam adalah agama semuanya dijelaskan. Lihat Rasul dalam sabdanya, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah. Tidak ada tersisa sedikit pun yuqarribukum minal jannah, segala yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan yang menjauhkan kepada neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali seluruhnya Rasul sudah sampaikan. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak, mau menggali atau tidak, mau sungguh-sungguh atau tidak terhadap syariat Islam ini. Demi Allah, Islam adalah agama ilmu. Semakin kita gali, semakin kita kaji, semakin kita terus belajar, kita bukan semakin sombong ma'asyiral muslimin, tapi kita justru semakin tunduk tawaduk. Kenapa? Karena begitu kita mempelajari ternyata kita nggak ada apa-apanya. Kita masih sangat banyak sekali kekurangan-kekurangan dari agama kita ini. Maka ayo, sewaktu usia masih Allah berikan kesempatan kita, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus belajar dengan disiplin ilmu, insya Allah. Wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Tauhid, karena tauhid itu pangkalnya. Ya, benar tidaknya ibadah kita, tauhid itu penentunya. Betapa banyak orang yang beribadah tapi niatnya bukan karena Allah, ini juga keliru. Maka ayo terus belajar. Insya Allah terus memohon kepada Allah agar Allah terus memberikan bimbingan kepada kita. Kita sudah menemukan jalan yang tepat. Tinggal kita mengistiqomahkan jalan ini sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.